Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Amen. Kami percaya kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Amin. Semuanya dijagai oleh Tuhan, ada sukacita yang mengalir, bahkan berkatnya, kekuatan dari Tuhan terus ada buat setiap kita semua. Amen. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kondisi apapun saat ini yang sedang kami hadapi, kami tetap melihat Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada buat setiap kami semua Tuhan. Sampai dengan hari ini kami melihat kesetiaan-Mu itu nyata. Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah. Kami percaya Tuhan saat firman-Mu disampaikan, disitulah Engkau hadir buat setiap kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, segala pujian kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah dengan puji-pujian-Mu. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Dia mengasihi setiap kita. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau setia Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Kau Allah yang setia. Ku bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh kembali dalam kebenaran firman-Mu. Sore hari ini Bapa, biarlah Engkau sendiri memberitahukan segala apa yang menjadi isi hati-Mu untuk hamba boleh kami sampaikan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, saya langsung bagikan firman Tuhan apa yang saya dapat dari Tuhan. Firman Tuhan berikan dari Lukas 12 ayat yang ke-51. Dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan apa? Pertentangan. Saudara, ketika engkau mengikut Yesus, pasti ada pertentangan. Ya, saya pun ngalami dulu saudara. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengikut Yesus karena kami dari latar belakang yang berbeda waktu itu. Saudara, semua menentang kami saudara. Di dalam keluarga menentang kami. Ada yang ya enggak masalah, kamu mau ikut Tuhan Yesus, kamu mau ikut apa, silakan. Tapi ada yang menentang saudara. Dan puji Tuhan saudara, biasanya orang yang menentang kita itu saudara, mereka yang lebih cepat menerima Yesus juga, percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Dan itu biasanya saudara, dimanapun kita hadapi, semua orang pasti pernah mengalami, bahkan sampai dikucilkan oleh saudaranya, tidak diakui anak oleh orang tuanya, saudara, pasti ada pertentangan. Ya, saya sampaikan ini saudara, saya tidak panjangkan sampai ke bawah, tetapi firmannya saya tidak lanjutkan sampai ke bawah. Tetapi apa yang saya dapat, saya harus sampaikan untuk kita saat ini di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin banyak orang yang percaya bahwa corona itu ada, tetapi ada yang tidak percaya. Saudara percaya, banyak orang-orang ya mungkin dari suku yang lain, mereka tidak percaya kalau corona itu ada. Makanya mereka disuruh pakai masker, mereka katakan, mereka bilang tidak ada corona. Bahkan ada yang disuruh pakai masker, sudah mulai terasa sakit gitu saudara. Mereka katakan, oh kalau aku pakai masker nanti Tuhan Yesus mentertawai aku. Lucu nggak saudara? Banyak yang kadang-kadang seperti itu. Tuhan Yesus mentertawakan. Saudara, tidak. Kalau itu yang harus, protokol yang harus kita kerjakan saudara, kita kerjakan. Ada apa? Tuhan Yesus mentertawakan kita karena kita memakai masker? Tidak saudara. Akhirnya ringkas cerita, orang itu mengalami sakit makin hari makin parah saudara. Dan ketika saya sampaikan, sudah sampaikan aja kepada orang tuanya untuk saya sampaikan kepada anaknya yang sakit itu saudara. Mereka saya suruh sampaikan apa? Cuman di saat dia lagi kesakitan, di saat dia lagi tidak berdaya, bilang aja, Yesus tolong saya. Saya enggak sampaikan, Yesus ampuni saya. Karena saya tahu mereka pasti tidak akan menerima hal itu. Ya, mereka merasa aku tidak bersalah kepada Tuhan Yesus, aku tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Tetapi katakanlah, Yesus tolong saya, Yesus tolong aku. Dan benar saudara, ketika disampaikan, mereka menerima saudara. Dan mereka mengikuti perkataan itu. Puji Tuhan saudara, ketika mereka menyampaikan itu, perkataan keluar dari mulutnya bahwa Yesus tolong saya saudara, mulai ada pertolongan. Tadinya mereka tidak mendapatkan tempat fasilitas di rumah sakit, sudah penuh saat ini saudara. Bahkan dikatakan oksigen pun tidak ada saudara. Tapi puji Tuhan bisa mendapatkan home care yang datang ke rumah. Ya, meskipun dengan biaya yang cukup mahal saudara perharinya. Tetapi saudara, mereka segera mendapatkan pertolongan infus karena mereka tidak suka makan saudara. Dan puji Tuhan saudara, hari lepas hari perbaikan itu terjadi. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, pertentangan itu ada pasti saudara. Dikatakan orang kadang percaya Yesus di satu sisi, di sisi lain tidak percaya. Ya, mereka katakan mana Yesus itu tidak kelihatan. Yesusmu sendiri mati di penteng, saudara. Mereka mengucap, melecehkan dan segala macam. Mari saudara,
saya mau sampaikan di dalam Yohanes 4 juga katakan, Yohanes 4 saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-44 saudara dikatakan, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi itu tidak dihormati di negerinya sendiri. Saudara, Yesus pun tidak dihormati, tidak dipercayai saudara. Kalau di tengah-tengah di mana Yesus ada, Yesus tinggal, khususnya saudara, seringkali saudara menyampaikan Yesus, menyampaikan kebenaran, keselamatan itu tidak dipercaya dengan orang-orang yang seisi rumah. Kadangkala mereka melecehkan kita, suami melecehkan istri, istri melecehkan suami. Mana Yesusmu? Ayo, kalau Yesusmu sekarang bisa tolong kamu. Ayo, Yesusmu kalau bisa kasih kamu duit. Ayo, Yesusmu kalau bisa begini begitu, saudara. Bahkan saudara, itu sering terjadi. Saya banyak orang yang konseling dengan saya dan dikatakan di sini, saudara, ya. Ayat yang ke-42. Kita naik ayat yang ke-42, Yohanes 4 ayat 42 katakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, biarlah kita seperti ini saudara. Jangan hanya orang kata dia, Yesus itu juru selamat, tetapi saudara tidak meyakini, tidak merasakan, menikmati dan mengalami secara pribadi saudara. Memang dikatakan di dalam Matius saudara. Kita lihat dulu Matius 28 saudara. Dikatakan di dalam Matius yang ke-28 ya saudara. Ini juga katakan perintah ketika untuk memberitakan Injil ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang, apa saudara? Ragu-ragu. Ya, banyak saudara ketika kita menyampaikan tentang Yesus, tentang kebenaran, daripada apa yang saudara pernah alami, saudara, banyak orang yang mungkin percaya, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Itu sudah biasa saudara, karena dikatakan ya memang mereka kalau tidak mengalami sendiri, tidak membuktikan sendiri, tidak percaya. Seperti Thomas, jangan iman kita seperti Thomas. Kalau kelihatan tangan berlubang baru percaya. Kalau enggak saudara, bagaimana? Oh, aku percaya kalau Yesus bisa menurunkan uang, bisa memberi aku mobil, rumah atau segala macam yang saudara minta, dan permintaan itu tidak sesuai dengan perbuatan kita saudara, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang saudara kerjakan. Maaf saudara, permintaan itu bukan hanya ditolak. Kadangkala saudara, Tuhan tidak mau saudara membuat kita jatuh lebih dalam dosa. Kadangkala ditunda supaya kita bertobat, supaya kita lebih lagi masuk lebih dalam kekudusan, dalam rencana Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ya, ketika saudara, Tuhan katakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-51, kamu menyangka bahwa aku ini datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Tuhan tidak datang untuk membawa damai. Orang bingung saudara. Dulu saya waktu baca firman ini saya bingung saudara. Lu kok aneh ya, Tuhan datang tidak bawa damai, kok membawa satu pertentangan saudara. Dan itu saudara nyata hari lepas hari saudara. Saudara pasti akan mengalami. Demikian juga di dalam rumah tangga saudara. Pasti ada pertentangan. Ya, kalau kita baca selanjutnya saudara di ayat yang ke-52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini sudah ada semua di firman Tuhan saudara. Makanya kita tidak heran saudara, kalau kita yang tahu lebih banyak, kita dituntut lebih banyak. Makanya saudara, ketika
kita renungkan kenapa begini ya Tuhan. Ya kalau kamu yang tahu lebih banyak, ya kamu yang dituntut lebih banyak. Untuk lebih apa, mengasihi, lebih mengampuni, lebih memberkati. Untuk segala sesuatu yang kita katakan sudah tahu kebenaran lebih, saudara, kita harus lebih lagi, saudara, merunduk. Lebih lagi untuk mawas diri, saudara. Puji nama Tuhan. Saya berdoa, saya tidak panjangkan firman. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami percaya kadangkala Engkau ditentang, kadangkala Engkau tidak diakui, tidak dipercayai, tidak dihargai Tuhan. Tetapi aku tahu satu hal, bahwa sesungguhnya Engkau benar-benar adalah juru selamat yang hidup, yang sudah menyelamatkan setiap orang yang seharusnya jatuh binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Oleh karena itu mari Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Selamatkan setiap jiwa, setiap orang yang ada di bumi Indonesia saat ini, dimanapun anak-Mu berada Tuhan. Baik bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau, mari Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau benar-benar juru selamat Tuhan. Mari Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan tinggal diam dengan apa yang ada, khususnya untuk masalah COVID Corona ini. Kalau memang Tuhan masih izinkan COVID ini, oh Tuhan, kami percaya kekuatan sudah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang ada di muka bumi. Engkau berikan kesabaran, ketekunan, Engkau berikan Tuhan ketaatan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Keselamatan tetap menjadi bagian milik kami, untuk kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu, sehingga Kau menjauhkan kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka dan tulah, khususnya roh maut, roh kematian itu tidak akan boleh mendekat kepada kemah kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengolesi setiap rumah kami, setiap ambang-ambang pintu rumah kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang maha kudus. Dan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, yang sudah membentengi seluruh anak, cucu, menantu, keluarga, siapapun anak-anak-Mu berada, dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Engkau jamah ya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang sakit saat ini, terpapar oleh karena virus corona. Selamatkan mereka oleh karena kasih-Mu. Sembuhkanlah mereka Tuhan, dan biarlah mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, mereka banyak mengalami kesusahan, tidak mendapatkan rumah sakit, tidak mendapatkan oksigen. Mari Tuhan, biarlah mereka mendapatkan Engkau Yesus. Engkau yang memegang dia, Engkau yang menjamah setiap mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau putus mata rantai penyebaran daripada COVID Corona ini ya Tuhan, dan Engkau putuskan semua angka kematian itu Tuhan, biarlah tidak terus berlanjut. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau penyelamat dunia ini Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami sekali lagi Bapa. Selamatkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Bentengi mereka, beri kekuatan, beri hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Mereka harus mengerjakan pekerjaan yang cukup besar, cukup rumit ini Tuhan. Tetapi kami percaya kekuatan yang ilahi Engkau juga berikan kepadanya. Terima kasih semua yang sakit Engkau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan, Engkau sebagai penghibur anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan, Engkau cukupkan lebih daripada cukup dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita semua boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.